Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa lanjutkan ya tentang rencana kita untuk spesial webinar. Yang akan kita bahas malam hari ini adalah bagaimana sih caranya kita bisa menghasilkan cuan ya, menghasilkan rezeki insya Allah dari produk digital dengan memanfaatkan beberapa platform yang tersedia di zaman kita ya. Insya Allah ada Link, ada Meta dan sebagainya. Nah, baik teman-teman semua, kita akan coba maksimalkan waktu yang ada ya, karena memang di malam bulan Ramadan ini, Masya Allah ya, eh, ada yang sebagian sudah selesai tarawih, atau mungkin ada yang masih gantung tarawihnya, bisa jadi ya. Nah, baik teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Reza. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini, dan Insya Allah 1 jam ke depan, teman-teman akan mendapatkan insight yang betul-betul daging, saya yakin Insya Allah. Karena apa yang akan kita bahas malam hari ini betul-betul sangat padat materi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua yang mengikuti sampai akhir ya. Baik, teman-teman semua, sesuai dengan poster event kita ya. Jam mulai kita memang jam 21 dan alhamdulillah tadi sudah saya spill bagaimana kita mengefisiensikan waktu kita pada malam hari ini. Baik, teman-teman semua, kita lanjut ya. Alhamdulillah, saya ketika menjalankan beberapa progres produk digital yang kita lakukan beberapa waktu lalu ya, itu saya kebanyakan dulu menggunakan GForm ya. Nah, nanti saya akan cerita lebih lengkap lagi, tapi saya spill pembukaan sedikit dulu ya. Kenapa? Karena dalam menyiapkan produk digital itu, challenge-nya adalah bagaimana ketika high traffic ya, itu website kan digempur tuh oleh banyak orang gitu. Nah, pengalaman saya dulunya itu menggunakan beberapa platform selain dari GForm itu tiarap. Jadi baru hitungan berapa jam itu webnya langsung error gitu ya. Terlebih ketika teman-teman bisa bayangkan total orderan kita pada saat itu mencapai 61.000, 88.000 dan sebagainya. Dan teman-teman bisa bayangkan jumlah orderan sebanyak ini dikali 100.000 aja, nominalnya berapa? Ada yang tahu? Boleh diketik di kolom chat. Kalau misalkan ini semua dikali 100.000, berapa nilai omsetnya teman-teman semua? Ada yang bisa hitung? Ayo silakan. Ketik di kolom chat, ada yang berani? Banyak, iya bener Mbak Yayan, banyak sekali ya. Masya Allah, kok 6 miliar Pak Rusli? 600 jutaan. Oh iya, kalau yang 61.000 dikali 100.000, benar sekali. Nah, total dari dua produk ini itu kan 149 atau kita anggap 150.000 orderan. Jika dikali 100.000 saja, Masya Allah, tabarakallah, omsetnya 15 miliar rupiah. Dan ini adalah produk digital. Artinya cost produksinya boleh dikatakan cuma 0,00 sekian persen dari total omsetnya. Kira-kira teman-teman mau tidak punya transaksi produk digital sebanyak ini? Ada yang mau? Silakan ketik mau di kolom chat ya. Bagi yang mau punya transaksi sebanyak ini, Masya Allah ya. Dan memang saya sudah membuktikan, alhamdulillah, saya sampai ke titik ini sehingga cara menujunya sudah kebayang dan itu yang akan kita sharingkan kepada teman-teman semua ya. Nah, teman-teman sebelumnya saya mohon maaf ya. Mungkin ada yang follow Instagram saya, ada yang ngetik di chat juga gitu ya. Saya mungkin belum terlalu respon dan saya bukan tipe yang hobi flexing ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita flexing udah pajang Ferrari, pajang apa, aduh, Masya Allah ya, saya khawatir nanti ada ain ya. Kak Hani, mohon maaf tidak ada rekaman ya, seperti yang sudah kita share di grup, karena ada banyak data sensitif yang akan saya perlihatkan nantinya. Jadi mohon maaf sekali lagi, tidak ada rekaman, jadi maksimalkan 1 jam ini kita bisa efisienkan waktu untuk belajar sama-sama ya. Nah, eh, sehingga mungkin teman-teman kalau melihat di sosmed saya nggak terlalu banyak informasi soal pencapaian-pencapaian seperti ini ya. Namun nanti saya akan perlihatkan kepada teman-teman bahwasanya ada beberapa hal yang akan menjadi nilai unggulan teman-teman dalam mengikuti kegiatan pembelajaran bersama saya dan tim insya Allah. Karena saya posisinya teman-teman semua, saya ada beberapa kegiatan usaha ya. Anda boleh lihat di Instagram saya. Eh, Oke, Anda bisa lihat di Instagram saya di bagian CV.
kita juga ada restoran, kita ada beberapa perusahaan, saya juga punya perusahaan media, portal berita dan sebagainya. Masya Allah. Sehingga saya khawatir apa yang sedang dilakukan bisa-bisa berbalik arah ya, menjadi ain, menjadi musibah, dan tentu itu akan menghancurkan semua-semuanya. Itu yang saya khawatirkan. Sehingga teman-teman semua, mungkin mohon maaf kalau saya kurang hobi flexing ya. Mudah-mudahan webinar ini memberikan pencerahan dan teman-teman bisa mengambil standar ukur sebenarnya ingin belajar digital produk itu seperti apa ya. Link IG saya ada ya di apa namanya di profile saya itu, silakan nanti lihat kan yang ngechat tuh saya sendiri, WhatsApp saya yang pegang, itu nomor saya pakai dari zaman tahun berapa gitu ya. Dan nomor 10 angka itu tuh nomor saya pribadi, di profilnya ada Syahreza Sabri. Silakan teman-teman bisa eh, follow, nanti kita bisa berteman ya, insya Allah. Nah, baik teman-teman semua, sebelum saya masuk detail tentang orderan ini adalah sebuah orderan produk digital. Ya, apa produknya nanti saya akan jelaskan. Nah, saya lanjut dulu. Teman-teman semua, kita akan manfaatkan 4 sesi dalam waktu 1 jam, Masya Allah ya. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Nanti saya akan coba kebut beberapa yang rasanya tidak butuh penjelasan yang terlalu jauh, sehingga teman-teman bisa dapat menu kita hari ini adalah 4 hal ini. Potensi berkarir, kategori produk, cara riset, dan praktek produksi dan jualan produk digital. Masya Allah, ini harusnya sesi 4 ini webinar terpisah ya. Karena ini langsung jualan nih, langsung jadi duit nih, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Oke, kita masuk di sesi 1, potensi berkarir dan bisnis produk digital di tahun 2025. Teman-teman semua, salam kenal, saya Reza. Teman-teman bisa follow Instagram saya kalau berminat ya. Ini foto saya dulu waktu jalan-jalan ke Korea ya, Masya Allah. Dulu lagi ya seneng jalan-jalan gitu ya. Ke Korea sudah, ke beberapa negara di Asia sudah juga ya. Alhamdulillah atas izin Allah, umroh juga sudah beberapa kali ya. Ini Instagram saya ya, Syahreza Sabri. Saya memiliki beberapa sertifikasi, karena itulah teman-teman dan beberapa alumni pelatihan saya itu memanggil saya coach gitu ya. Karena saya memiliki certified career coach, public speaking, lalu ada digital marketer elite, Google service ya. Bahkan dalam menunjang kegiatan bisnis saya memiliki beberapa sertifikasi di bidang human capital profesional, human resource manager, master trainer, dan juga saya asesor BNSP. Alhamdulillah. Nah, ini beberapa sertifikat pembuktiannya. Jadi kalau sertifikat BNSP itu yang ada logo Garudanya ya teman-teman ya. Ini sebagai pelengkap informasi saja supaya kita saling mengenal ya. Dan ini beberapa kegiatan pelatihan atau training yang umumnya saya lakukan, pengalaman dari beberapa tahun sebelumnya ya. Dan ini beberapa kegiatan usaha yang saat ini Alhamdulillah atas izin Allah berjalan, dan beberapa di antaranya juga ada yang sedang proses mau saya tutup juga ada, karena saya ingin lebih memilih konsentrasi di beberapa unit ya. Jadi saya menjalankan bisnis itu dari tahun 2000. Ya kalau mau dihitung dari tahun berapanya, sebenarnya sebelum 2009 juga ada beberapa bisnis ya. Tapi mulai agak konsentrasi itu 2009 sebenarnya. Saya juga masih ingat waktu itu berbisnis oleh-oleh keripik balado waktu itu ya. Dan penjualannya menggunakan digital marketing. Kita pakai Twitter, dan alhamdulillah penjualannya se-Indonesia. Kita punya agent, reseller, dan distributor itu sampai ke Papua, Sulawesi, dan sebagainya. Saat ini saya aktif sebagai CEO di holding company. Lalu kita punya beberapa perusahaan yang bergerak di sektor training center. Lalu kita juga punya perusahaan di bidang ekspor ya. Lalu ada portal berita yang saya bilang tadi, boleh visit ya, muslimtoday.com, itu portal berita khusus Timur Tengah. Lalu ada restoran ya, silakan di follow Instagramnya manang_kabau, itu restoran sate ya, Masya Allah di kampung saya, di kota kelahiran saya ya. Itu menjadi salah satu ikonik tempat makan wisata di Sumatera Barat ya. Lalu ada peternakan juga, kita ada green energy, lalu kita juga ada international trade ya, produk kurma ya. Lalu ada banyak hal lagi. Bahkan dulu kita juga main eh, penjualan online jilbab ya. Masya Allah kita jual jilbab polos waktu itu. Karena memang ketertarikan saya kepada Al-Quran dan Sunnah itu, kita mengajarkan bagaimana pakai jilbab yang polos untuk yang wanita ya. Sehingga lebih tawadu, lebih terjaga. Masya Allah ya. Tapi udah saya tutup juga. Nanti saya cerita kenapa saya tutup, nggak saya lanjutkan gitu ya. Nah teman-teman semua,
Ini beberapa kegiatan yang saya ikuti ya. Saya mengisi beberapa training dan workshop di beberapa tempat, institusi pemerintahan maupun juga pendidikan ya. Ini foto bareng Bang Sandiaga Uno ya. Waktu itu kita ada kegiatan. Ini juga bareng Bapak Andar Rosiade, anggota DPR RI ya. Dan kita juga ada kegiatan kunjungan panti asuhan juga ya sebelumnya. Masya Allah. Lalu kita juga ada beberapa kerjasama dengan institusi yang saya ceritakan tadi. Dan ini beberapa kegiatan ya, baik workshop maupun seminar, bahkan kita juga mengadakan kegiatan expo dulunya, Masya Allah. Nah, dan ini beberapa klien kita, korporasi yang bekerja sama dengan beberapa brand yang tergabung di dalam grup company saya ya. Ini kebanyakan adalah untuk rekrutmen, lalu juga beberapa progres untuk digital marketing konsultan, dan beberapa di antaranya ada yang diliput media juga. Nanti saya liatin ya. Nah, sehingga kegiatan itu diliput oleh beberapa media ya, ada beberapa media nasional, lalu juga ada media lokal ya. Dan akhirnya Alhamdulillah saya rutin mengisi kegiatan ya, sharing juga di radio nasional, yaitu RRI, lalu juga di TV nasional juga, TVRI. Alhamdulillah apa yang kita sharingkan mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang ya. Nah, teman-teman semua, saya dulunya memang juga apa ya, mencoba melakukan beberapa bisnis yang sifatnya produk-produk fisik ya. Anda lihat ini di pojok kiri atas ini, itu dus paket ya, dus paket beneran. Itu paket saya itu. Anda kebayang nggak jumlahnya berapa tuh? Banyak banget gitu. Dan nggak muat di ruang tamu, pindah ke dapur, ke belakang, ke gudang. Ya Allah gitu ya. Sehingga akhirnya tukang packingnya banyak, abang kurirnya juga kecapean ya. Itu sekali scan resi barcode aja, itu Masya Allah bisa 3 jam kurirnya di tempat kita doang gitu. Nah itu lihat tuh yang paling kanan bawah itu udah capek nyusun, udah di apa namanya, diletakkan begitu saja lagi di dalam dus gitu ya, karena di dalam mobilnya gitu, karena nggak mungkin juga gitu untuk melakukan packing sebanyak itu. Kenapa? Karena sekali dia jemput paket 5.000, 8.000 gitu. Insya Allah. Macam-macam ya. Tadi saya cerita ada jilbab, lalu ada beberapa produk juga seperti kurma dan sebagainya ya. Saya karena nggak hobi flexing, jadi kebanyakan paket itu nggak saya foto gitu, saya biarin aja gitu. Dan ini beberapa yang tersisa foto-fotonya gitu, sehingga ini yang bisa saya perlihatkan kepada teman-teman semua ya. Dan karena udah nggak muat di rumah dan sebagainya, akhirnya kita cari gudang yang lebih besar. Anda bisa lihat ini tim saya duduk di atas paketnya gitu, saking banyaknya, Masya Allah gitu ya. Ini pengalaman kami beberapa tahun lalu. Dan memang ternyata ada beberapa kekurangan yang menjadikan produk fisik itu saat ini saya loh ya, kalau saya, posisi saya itu saya agak kurang terlalu interested dengan produk fisik gitu. Nah, kenapa? Kita akan lihat di slide berikutnya ya. Nah, teman-teman ini ada sebuah videonya singkat cuma 15 detik, pastikan teman-teman mendengarnya dengan baik ya. Ada 3 video, kita lihat. Bismillah. Makin banyak kiriman, makin kerja bakti, makin nggak ada uangnya. Loh, uangnya kemana semua? Itulah salah satu penyakitnya orang-orang yang jualan di marketplace ya, di Shopee, di TikTok Shop. Karena cash flow-nya nggak lancar. Udah marginnya tipis, digerus sama iklan, digerus sama fee marketplace, belum packing operasional, uangnya lama lagi pencairannya. Shop ini makin kesini makin nggak ramah sama seller. Dia sengaja nyekik seller dengan bikin dia kerja makin banyak, tapi untuk sekecil-kecilnya. Teman-teman semua, ada nggak yang ngerasain hal yang sama dengan cerita beberapa orang di video ini? Di antaranya adalah memang kita merasakan ya, produk fisik itu pertama biaya produksinya sangat besar. Lalu juga marginnya tipis, kita pakai iklan, kita bayar fee juga, dan yang lebih sakit hatinya ketika paketnya COD, ternyata COD-nya balik ke kita, RTS gitu ya, return to seller. Akhirnya cost-nya malah bengkak gitu, karena kita yang harus nanggung biaya pengirimannya. Paket yang saya fotokan di awal tadi, itu kan sekali pengiriman bisa 3.000, 4.000 lebih lah ya. Rata-rata 4.000 lah ya, kalau saya bilang seharinya bisa mungkin mendekati 3.000, kalau akumulasi 2 hari 3 hari ada yang bisa mencapai sampai 8.000.
Dari sebanyak itu, yang balik ke kita itu bisa hitungan 100-200 paket gitu loh. Dan kadang-kadang paketnya rusak gitu. Kalau cuma sekedar ganti ongkir, oke lah ya. Tapi kadang-kadang paketnya itu juga ikutan rusak. Bahkan ada beberapa yang ditukar sama oknum-oknum tertentu. Bahkan nih saya dapat satu foto yang sebelah kanan ini mulai 26 Maret. Pembeli itu bisa membatalkan pesanan dalam keadaan paket itu sudah dalam perjalanan. Nah, itu kebijakan TikTok yang baru. Nanti 26 Maret, 5 hari lagi. Jadi semakin kemari itu berjualan produk fisik itu lebih challenging. Artinya modalnya lebih besar, resiko lebih besar, ya capek juga ya packing sebanyak itu gitu loh. Nah, sehingga teman-teman semua eh, menjalankan bisnis di bidang produk digital itu menjadi salah satu opsi bagi teman-teman yang ingin mencari efisiensi. Nah, nanti saya cerita kenapa bisa efisiensi. Teman-teman semua, ketika saya akhirnya mulai memutuskan untuk fokus di bidang produk digital ya. Jadi kita tidak lagi main workshop, harus datang keluar kota yang bikin ya waktu dan tenaga kita tersita ya. Bahkan terpaksa keluarga kita tinggalkan gitu. Saya masih ingat waktu saya workshop ke Sumatera Selatan, daerah Batu Raja. Aduh ya Allah, kebayang nggak? Itu sampai hampir 10 hari saya di perjalanan gitu. Kan nggak ada pesawat ya ke situ, sehingga harus jalur darat gitu. Jalan daratnya aja udah berapa hari, kalau saya nggak salah 2 atau 3 hari gitu ya. Terus workshopnya di situ diundang oleh perguruan tinggi tersebut selama 3 atau 4 hari gitu. Pulangnya juga 3 hari. Waduh, capek di jalan teman-teman semua. Dan skalanya kecil, nggak banyak. Paling cuman berapa ratus orang ya. Kita tidak meremehkan, itu rezeki dari Allah, Alhamdulillah. Namun tingkat lelahnya berbeda. Nah, ketika saya fokus ke produk digital, dan produk digital itu apa-apa saja. Nanti kita akan bahas di sesi 2 ya. Saya mendapati ternyata kita lebih mudah dalam memainkannya, resiko juga rendah, cost produksi juga sangat-sangat rendah sekali. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah memainkan produk digital pasti merasakan ada efisiensi waktu, tenaga, pikiran ya yang akan memudahkan itu semua. Dan saya memulai itu semua juga dari angka yang kecil, 334. Anda bisa lihat di sini ya. Sedikit, cuma cuma 300-an. Lalu kita belajar ya, terus kita berbenah sambil mencari winning product seterusnya apa gitu loh. Akhirnya mulailah naik gitu ya, menjadi 800-an gitu loh. Dan akhirnya naik lagi terus 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 dan sampai produk kita yang cukup booming waktu itu tryout CPNS di angka 60.000 peserta. Ini pakai Gform. Karena saat itu kita nggak bisa pakai web yang mampu menahan hantaman traffic sekuat itu. Pada down semua webnya, saya udah coba gitu. Belum saya saat itu ya mungkin dengan keilmuan saya baru ketemunya ya Gform gitu. Nah, saya mau tanya teman-teman semua, 60.000 orang melakukan pendaftaran tryout. Kalau tryoutnya harganya 100.000 semua, kira-kira omsetnya berapa? Ayo silahkan dihitung. 60.000 peserta dikali 100.000. Yes, Masya Allah, 6 miliar ya. Gede banget teman-teman semua. Itulah potensi produk digital. Anda mau bikin workshop seperti apa dengan omset yang miliaran dan besar? Mau bikin bimbel pakai gedung gitu ya, belum cari tutornya, sekali ngajar bisa berapa orang? Mungkin satu kelas paling banyak 30-60 ya. Dan qadarullah, tryout ini tidak kita lanjutkan. Eh, Qadarullah wa masyafa'al, tutornya meninggal dunia karena sakit ya. Bukan karena ngajar tryout sebanyak orang ini, bukan ya. Tapi memang qadarullah beliau punya ada penyakit bawaan. Dan di tahun berapa ya, saya lupa. Apa 2022 atau 2023 gitu ya. Nah, sehingga produknya tidak lagi saya lanjutkan. Nah, ternyata saya menemukan winning produk yang berbeda. Nanti saya cerita lagi. Nah, ternyata bukan cuma itu aja. Ada lagi nih pelajaran tohosus ya. Tahu tohosus ya? Belajar lebih kekhususan dalam bahasa Arab ya, ilmu syar'iyah, lalu belajar tajwid gitu ya. Alhamdulillah kita mainkan di segmen pengajian ya. Ini total pendaftarannya 1.100 lebih. Lalu waktu itu kita juga coba training K3 waktu itu ya. Kita melakukan beberapa riset, ternyata K3 itu sangat dibutuhkan. Yes, itu hampir 2.000 ya teman-teman. Dan Anda bisa lihat di sini harga training K3 itu berapa? 5 juta.
Kalau 5 juta dikali 2.000 berapa teman-teman semua? Silahkan yang hobi ngetik-ngetik. 5.000 kalau dikali 2 juta, iya gede banget ya 10 M, Masya Allah. Teman-teman semua, ini juga tidak saya lanjutkan. Kenapa? Karena tingkat closing rate-nya berat ya, karena produknya mahal gitu. Jadi butuh edukasi, butuh penjelasan lebih kepada market, sehingga tidak segampang produk-produk yang fast moving gitu ya. Nah, akhirnya saya menemukan beberapa winning product yang berbeda. Kita bermain di sektor workshop kesehatan. Nah, teman-teman bisa lihat berapa jumlahnya. Ya, kalau mau ditotal semua gede banget ya. Di slide ini saja itu total pesertanya sudah 428.000 orang gitu. Nah, gampangnya gini aja. Ya, kalau Anda mau hitung-hitung kali 100.000 lah minimal itu omsetnya akan sangat besar sekali. Jadi memang teman-teman semua potensi produk digital itu boleh saya katakan unlimited ya, tanpa batas gitu. Apalagi kalau Anda menemukan winning produknya, lalu ketemu winning campaign-nya, itu men-scale up-nya berkali-kali itu, duh, Masya Allah. Saya pernah rugi ngiklan di Meta sampai 80 juta, yes gitu. Aduh, Mbak Pipi, makanya kita jangan flexing supaya tidak dikejar pajak ya. Kalau mau aman pajak ya pakai konsultan pajak lah ya. Itu sebaiknya gitu. Nah, kita malam ini bahas tentang how to cuan ya, jangan bahas gimana mau bikin apa masalah pajak lagi ya. Nah, baik, saya lanjutkan dulu ya. Jadi teman-teman semua, eh ketika kita ketemu winning produknya lalu winning campaign-nya, kita mulai mencoba melakukan promosi. Ada organik, ada berbayar ya menggunakan iklan. Nanti saya akan cerita bagaimana teman-teman bisa memaksimalkan kedua potensi besar ini ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah begini, kalau mau besar memang harus ngiklan. Karena kalau organik itu ada limitnya, ada jangkauan yang cuma bisa dicapai itu dengan kecepatan berapa gitu. Saya ngiklan buat event seminar internasional yang 88.000 itu budget iklannya 100 juta lebih teman-teman. Iya 100 juta lebih dengan pendapatan yang Masya Allah. Hada min fadli Rabbi ya. Semua adalah karunia Allah ya. eh nggak sebanding biaya iklan segitu gitu. Mau digas lagi iklannya mungkin bisa bombastis banget gitu ya. Nah, karena memang seni beriklan itu juga teman-teman harus kuasai. Jadi apapun produknya, kalau teman-teman punya kemampuan dalam beriklan, promosi, apapun produknya insya Allah bisa. Tapi memang kemampuan kita meriset produk, ya, itu juga penting sekali. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini udah berapa? 428.000 ya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nah, teman-teman semua, sesuai dengan poster atau caption yang dikirim oleh tim admin saya, kita akan open data ya. Eh, semua yang akan saya perlihatkan sifatnya rahasia. Eh, Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, saya ingatkan tidak boleh di screenshot, tidak boleh dicatat ya. Karena saya buka email. Beneran saya buka email ya. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman beberapa transaksi ya. Jadi mohon amanahnya jangan ada yang di screenshot ya. Baik, saya mulai ya. Teman-teman, kita bentar, saya mau intip dulu nih. Sesudah ini apa nih ceritanya? Oh iya, open Gmail email manager sama home order ya. Oke, oke. Baik, bismillah. Teman-teman, saya akan perlihatkan salah satu transaksi yang saya rekap di email ya. Saya geser dulu, ini kolom chatnya agak sempit. Oke, baik. Ini adalah rekap transaksi eh, saya bekerja sama dengan salah satu ekspedisi ya. Kita masih bermain produk fisik ya dan COD juga gitu loh. Nah, saya lihatkan yang pertama ya. Waduh, langsung kelihatan ya pas terbuka. Berapa transaksinya? 55 juta. Nah, terus ini nggak ada penjelasan ya. Kalau yang ini 100. Oh iya, Alhamdulillah. Ternyata share screen-nya belum pindah ke ini, ke desktop. Oke, good. Nah, ini transaksi berapa? 55 ya.
Ini juga 107, ini 202 juta, ini 207 juta. Oke, itu aja udah berapa? Sudah setengah miliar lebih ya. Ini transaksi COD produk fisik waktu itu. Itu di bulan Maret. Nah, terus kita masuk Juni, kita lihat loncat-loncat aja. Ini berapa? Berikut kami lampirkan rekonsiliasi COD periode 1 minggu. 1 minggu saya terima setengah M. Yes. Berarti 1 bulan bisa berapa? Boleh mau dikali 4? Ya, lumayan ya. Masya Allah. Ada min fadli Rabbi. Bulan Juli juga masih loading. Ini berapa? 200 juta. Ini berapa? 202 juta juga. Jadi seminggu-seminggu. Jadi rekonsiliasinya seminggu-seminggu ya. Saya kasih lihat satu lagi lah ya sebelum kita masuk ke email. Ini berapa? 256. Ini 205. Ini 259. Jadi sudah 750 juta. Hampir 1 miliar. Nah, dan masih ada beberapa bulan-bulan lain dan ada email yang berbeda juga ya. Nah, teman-teman semua itu COD produk fisik gitu ya. Lalu ada yang oke, saya mau buka. Nah, nih GFOM ya. Ini ada yang GFOM, teman-teman. Eh ini yang tadi, yang 61.000 itu. Lalu ini yang 88.000 ya. Terus ada juga produk yang lain, kelas online, batch 11 ini ada 21.000 dan ini ada 16.240. Dan ini GFOM saya semua. Jadi ini benar-benar email saya pribadi. Nih, bukan aku orang lain ya. Jadi kalau mau ditotal semua, berbagai macam bisnis produk digital yang saya jalankan, sangat banyak teman-teman. Jadi ada yang sifatnya workshop, ada yang sifatnya sales produk tertentu dan sebagainya. Nah, saya lanjut dulu ke slide PPT lagi ya. Takutnya nanti waktu kita nggak cukup. Nah, sehingga teman-teman semua, uh, di dalam pemberitaan itu, kadang kita mau bilang 1 juta alumni, ya lebih gitu. Jadi beberapa peserta yang workshop bareng sama kita itu banyak sekali. Lebih, hampir 1 juta. Ya menurut saya lebih lah ya. Karena database yang sudah kita kumpulkan saja hampir 2 juta kalau saya nggak salah. Tapi untuk portal berita nasional kita nggak mau gede-gede banget. 300.000 aja deh kita bilang gitu. Nanti takutnya ya kemana-mana gitu ya. Nah, sehingga teman-teman semua, apakah potensi berkarir dan bisnis produk digital itu bagus? Ayo, teman-teman bisa jawab kira-kira potensinya seperti apa? Bagus apa enggak nih kira-kira? Kalau kita memainkan bisnis yang sifatnya adalah produk-produk digital. Yes, teman-teman semua. Bagus banget. Insya Allah bagus. Iya, bagus bener. Saya senang banget nih teman-teman respon ya. Sehingga saya jadi semangat nyampaikannya gitu. Nah, kenapa saya bilang sangat bagus? Ada satu hal yang teman-teman harus pahami. Sekarang lihat affiliate Shopee sama TikTok lagi trending banget nggak? Iya, sekarang trending banget. Tapi dari 2 tahun, 3 tahun lalu, 2021, 2022, orang sudah gembar-gembor kan? Oh, TikTok affiliate, tapi orang nggak ngeh gitu. Orang kayak masih denger-denger aja, tapi nggak ngambil keputusan buat masuk ke industri itu. Nah, industri produk digital juga seperti itu. Sekarang orang masih nggak ngeh gitu, masih sibuk dengan mainan produk fisiknya gitu ya. Ya dengan video-video resi dikalung-kalungin dan sebagainya gitu ya. Tapi kita bicara 2 atau 3 tahun lagi nanti ketika implementasinya sudah merata, oh, Masya Allah, itu udah boleh dikatakan akan menjadi market yang sangat populer gitu loh. Makanya ketika di zaman Jeff Bezos bikin Amazon, tidak semua orang berpikir bahwasanya toko online itu akan booming di kemudian hari. Tapi Jeff Bezos melihat ada visi. Kerjain sekarang saat orang masih lengah, nanti ketika marketnya sudah populer, Masya Allah, itu akan menjadikan kita menjadi
pemain yang profesional, sudah tahu strateginya, sehingga kita tidak menjadi orang yang tertinggalan. Nah, sehingga teman-teman semua bisa lihat Tokopedia baru ada beberapa tahun terakhir ya. Kalau saya nggak salah mungkin hampir 10 tahun kali ya Tokopedia. Tapi kalau kita mundur, Amazon sudah dari tahun berapa? Bahkan eBay, saya masih ingat, saya 2010 seingat saya tuh kan udah mulai transaksi online ya. Bahkan kita transaksi jual beli handphone BlackBerry waktu itu. BlackBerry bukan barang murah ya, mahal saat itu. Tahu nggak saya transaksinya pakai apa? Nggak ada Tokopedia saat itu. Kita pakai Kaskus. Nah, sehingga Masya Allahnya kita bisa menjangkau market dari mana saja. Bahkan dulu kita masih pakai Friendster ya. Teman-teman ada yang masih pakai Friendster dulunya atau MySpace gitu? Saya dulu pakai itu banget ya. Nah, sehingga itu bisa menjangkau market yang lebih luas lagi. Ya. Nah, sehingga potensi berkarir dan bisnis produk digital itu sangat menjanjikan. Tinggal teman-teman mau masuk di segmen apa, kategori apa, kita akan bahas di eh, sesi 2. Ya. Ada berapa kategori produk digital? Sebenarnya sangat banyak, tapi saya akan coba rangkum beberapa yang simpel-simpel aja ya. Yang pertama, teman-teman, ada kreatif template dan desain ya. Ini lagi hits banget nih. Banyak lah ya template. Hari gini sudah pasti gadget gak lepas dari bocil. Ayo arahkan permainan gadget anak ke yang lebih Nah, bermanfaat. ada juga yang jual template undangan nikah. Nah, ayo, template undangan nikah ini udah dari tahun berapa nih? Mungkin boomingnya baru beberapa tahun terakhir, tapi dari zaman orang masih ada yang pakai Friendster, saya ingat saya sudah ada loh yang jual template undangan nikah gitu loh. Nah, ini salah satu contoh produk digital ya. Dan juga ada materi belajar untuk mengasah kreativitas teman-teman. Anak-anaknya itu bisa pakai worksheet atau lembar kreatif anak. Nah, coba lihat di sini yang sebelah kanan. Di sini ada komentarnya 741. Kelihatan nggak ya share screen saya? Mouse-nya. Di pojok kanan bawah ini komentarnya 741. Jadi peminatnya juga tinggi. Transaksinya juga banyak. Masya Allah. Saya melihat ini salah satu peluang yang lagi bagus dan produknya lagi trending. Nah, teman-teman, kata kunci menjalankan bisnis itu adalah ikuti ombak besarnya. Kalau memang lagi trendingnya A, mainkan A. Nanti berjalan waktu pasti ada sesuatu lagi yang trending. Sekarang lagi trending apa nih? Produk digital. Masuk di segmen itu. Jadi kita kecipratan rezekinya di sana, insya Allah gitu loh. Teman-teman ada yang masih bertahan dengan bisnis wartel, warung telekomunikasi. Di zaman saya sekolah dulu waktu SD ada banget tuh. Ada kamar-kamarnya kayak tapi buat nelpon gitu ya. Tapi sekarang apakah itu bisa dipertahankan? Enggak gitu. Jadi setiap zaman itu ada bisnisnya, ya. Dan setiap bisnis itu ada zamannya. Kalau udah nggak zamannya lagi ganti gitu loh. Seorang business owner itu nggak perlu merasa sedih ketika bisnisnya tutup, bisnisnya ganti. Nggak apa-apa. Bisnis tutup itu biasa, nggak masalah gitu. Tapi yang penting itu bagaimana mentalitas kita sebagai entrepreneur itu bisa tetap jalan ya. Sehingga kita bisa melihat peluang-peluang yang lagi trending. Nah, lanjut lagi nih. Ini contoh juga eh salah satu produk. Halo, share screen saya jalan nggak ya? Oke, saya ulang share screen-nya ya. Tap, Bismillah, atau stop dulu deh. Tadi agak tegang ya. Sorry, karena banyak buka tab nih sayanya nih. Nah, lanjut. Jualan template PowerPoint. Saya pernah loh mainin jumlah jualan template PowerPoint ini. Saya iklankan pakai Meta Ads. Alhamdulillah waktu itu menjangkau ribuan ya. Ya Alhamdulillah. Dan marketnya siapa? Kalau kita bilang template PowerPoint, macam-macam. Biasanya usia-usia milenial yang mau presentasi di kantor ya, atau guru-guru gitu loh. Dan kabar baiknya teman-teman semua, belum semua orang menguasai Canva. Sehingga tetap masih banyak orang-orang yang membutuhkan template PowerPoint. Nah, ini contoh lagi nih. Ini mungkin lebih gede ya. Tulisan komennya ada 105. Ini dia jualan apa? Dia jualan content planner. Dia cuma jualan file Excel.
Jadi file Excel dia jual buat apa? Orang bikin planner, perencanaan konten. Senin apa, Selasa apa, status WA-nya apa, story-nya di IG apa. Gitu doang, laku teman-teman. Dan peminatnya banyak. Nah, siapa marketnya? Biasanya pebisnis pemula yang sibuk memikirkan konten. Nah, nanti saya akan share kepada teman-teman semua eh, bahwasanya konten itu tidak segalanya ya teman-teman. Tapi seni mempromosikan itu dia kata kuncinya. Oke, lanjut. Lalu template laporan keuangan dan juga bisnis online. Di bidang IT juga ada nih jasa setting Google Ads ya, jasa buat website gitu loh. Bahkan jasa operator live streaming gitu. Nah, terus apa kategori lainnya? Pendidikan dan pelatihan juga ada. Jadi ini ada saya perhatikan ya, ada salah seorang guru dia buka les secara online gitu. Jadi dia nggak harus pakai gedung gitu, teman-teman. Nah, bahkan ada ustadz ya atau ustazah yang belajar Al-Quran dari nol gitu. Itu juga dia gunakan. Eh, halo, suara saya hilang apa bagaimana? Ya, Recording stopped. yes, sorry teman-teman ya, ada gangguan akses internet di tempat saya ya. Ya, qadarullah ya. Ini juga menjadi salah satu tantangan produk digital ya. Memang internet di negeri kita masih banyak ujiannya. Tapi nggak apa-apa. Masya Allahnya kalau saya sih melihat positifnya eh, dengan ekosistem digital itu semakin terbangun, maka pelan-pelan insya Allah eh, apa namanya kalau boleh saya bilang itu pembenahan internet itu juga masih berjalan ya. Nah, ini contoh tadi saya bilang apa di bidang pendidikan dan pelatihan. Ada produk digital? Yes, ada. Lalu jasa dan konsultan juga sudah mulai didigitalisasi ya. Ini ada salah satu dokter idola saya juga ya, Masya Allah. Dan beliau memiliki salah untuk layanan yang terkait dengan kedokteran beliau. Bahkan konsultasi dokter pun itu bookingnya sekarang salah satu aplikasinya pakai link ID ya. Nah, ini salah satu konsultan dokter. Konsultan pajak juga ada. Jadi sangat banyak kalau menurut saya potensi bermain di segmen produk digital itu sangat luas. Tinggal bagaimana teman-teman melihat ini peluang, ini bisa didigitalisasi, ini bisa di-reduce cost-nya, dan akhirnya kita bisa melakukan transaksi. Nah, e-commerce, penjualan online, ya itu juga menjadi salah satu cara ya, digitalisasi untuk promosinya, walaupun produk fisiknya masih tetap ada. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah digital marketing itu mengubah cara kita dalam mempromosikan produk-produk kita ya. Lanjut di bidang travel dan umroh, apakah ini masih sifatnya produk fisik? Ya kan tetap bawa orangnya jalan-jalan ya ke Eropa ya berangkat umroh juga. Tetapi untuk menyentuh pasarnya mau nggak mau dia harus menggunakan digital marketing, betul? Nah teman-teman semua, bagaimana cara meriset dan tren untuk mendapatkan winning product sehingga kita bisa fokus nih produk digital apa yang mau kita mainkan? Nah sebenarnya ada 5 langkah sederhana.
Dari 5 langkah sederhana inilah teman-teman bisa mengambil sebuah keputusan, mengambil langkah-langkah yang betul-betul tepat sasaran. Tadi saya bilang ya, untuk mendapatkan orderan sampai 88.000 workshop online yang saya adakan tadi itu, apakah saya harus ngonten dulu sebagai seorang apa ya, kalau saya bilang profesor atau orang yang berilmu di bidang kesehatan? Enggak gitu. Bahkan nggak harus ya di sosmed saya ada informasi perihal kegiatan tersebut. Tetapi promosinya tetap dijalankan di akun yang khusus kepada produk yang spesifik tersebut gitu. Nah, jadi tentukan dulu problem yang akan kamu solusikan itu apa. Nah, saya waktu itu melihat ada sebuah problem yang besar. Workshop kesehatan itu rata-rata mahal, jutaan, sehingga tidak banyak orang menjangkau. Kalaupun ada, mungkin sekitar berapa puluh dalam satu batch. Akhirnya saya coba ramu, kita kumpulkan beberapa narasumber gitu ya. Kita coba efisienkan. Memang workshopnya panjang, bisa 1 hari penuh, 5 jam, 4 jam gitu, dengan pembicara sampai 8 orang. Tadi teman-teman lihat yang seminar internasional tadi ya. Tapi kita bisa menjangkau market yang lagi di Hong Kong, lagi di Jepang gitu loh. Nah, jadi problemnya dilihat dulu, problemnya apa. Teman-teman bisa mulai dari mana? Mulai dari problem apa terdekat yang teman-teman rasakan. Jadi sebelum, nah ini sebenarnya salah satu materi workshop kita yang full 6 bulan ya. Nanti di situ akan belajar bagaimana kita menggunakan salah satu matriks pengukur kita ingin menjangkau apa. Teman-teman ingin melakukan problem solving terhadap persoalan transportasi. Apakah mampu seperti Gojek dalam mensolusikan itu? Terlalu besar menurut saya. Tapi bisa dimulai dari yang simple-simple. Teman-teman punya lingkungan apa nih? Misalkan Anda punya lingkungan sesama karyawan di kantor. Biasanya masalahnya apa? Pertama, masalah stres kerja. Yang kedua, masalah lembur. Yang ketiga, masalah apalagi ya? Mungkin lingkungan yang kurang baik gitu ya. Atau gaji mungkin bisa jadi ya. Nah, sehingga ketika ada problems itu, coba dilakukan analisis gitu. Kira-kira masalah ini solusinya apa ya? Nah, teman-teman yang akan berpikir, bukan saya gitu ya. Karena problems Anda beda-beda. Teman-teman sebagai ibu rumah tangga, punya anak-anak yang mungkin katakanlah hobi bermain gadget gitu loh. Itu problems gitu. Nah, kira-kira solusinya apa? Nah, setahu saya, solusinya dikasih dia lembar kerja kreatif, worksheet tadi. Nah, sehingga solusi itu yang akan menjadi produk. Nah, jadi frame berpikirnya tuh begitu. Jadi bukan ujuk-ujuk jualan produk digital dapat 1 juta sehari, gitu. Enggak begitu. Tapi saya pengen teman-teman menjadi seorang eh, entrepreneur yang memiliki mindset apapun bisnisnya. Tapi kalau mindsetnya masuk, semua bisa jadi produk. Nah, itu ya menarik ya. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, lalu diceritakan kepada calon pelangganmu. Ya, bisa storytelling ya, bisa ngetik di WhatsApp juga, mungkin misalkan ya yang paling sederhana yang di dekat kita gitu loh. Sisa 18 menit lagi. Ya sabar ya. Kayaknya memang kita agak mundur sedikit tapi nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan waktunya efektif gitu dan teman-teman masih tetap semangat ya. Tapi saya usahakan nggak lama. Karena udah ngantuk kali ya, udah mau istirahat, besok mau sahur ya. Nah, lalu digunakan promosi menggunakan jalur komunikasi yang mereka gunakan. Mereka adanya di mana? Mereka ada di WhatsApp, mereka ada di Facebook, Instagram. Mereka bukan adanya di MySpace. Nah, jadi dilihat marketnya ini di mana lokasinya. Jadi gunakan jalur-jalur yang mereka gunakan. Kalau nggak di jalurnya mereka, Anda mau promosi sama siapa gitu loh. Makanya ada yang ngechat saya gini, Coach, saya udah bikin account di link ID, kok nggak ini ya, nggak bisa, nggak ada transaksi ya? Iya karena eh, apa namanya, Anda bikin toko, tapi nggak ada yang tahu toko itu di mana gitu loh. Nah, sehingga dibutuhkan mempromosikannya di jalur-jalur yang mereka hadir di situ. Salah satunya adalah teknik beriklan gitu ya. Nah, saya lanjut dulu nih. Lalu kita berorientasi kepada kebutuhan pelanggan, bukan perasaan kita. Menurut saya ini bagus kok enggak gitu. Lakukan survei, tanya sama mereka. Kira-kira kalau worksheet-nya kayak gini, asik nggak kira-kira? Teman-teman bikin produk misalkan, lembar kerja kreatif mewarnai buat anak PAUD gitu. Tapi gede, 1 halaman HVS gitu. Itu problem menurut teman-teman
itu kebutuhan mereka. Ternyata tidak, nggak selesai sama anak-anak sekecil itu buat nyelesain satu lembar PAUD itu. Jadi kertasnya sebenarnya jangan A4, kertasnya A5 misalkan. Jadi ada survei di situ gitu. Nah, sehingga tadi yang saya katakan mencapai 88.000 yang tadi seminar internasional itu nggak serta-merta gitu aja. Ada proses yang panjang di sana. Belasan kali kita mengadakan, oh ternyata formnya kepanjangan pertanyaannya. Ternyata ada automasi yang tidak jalan. Oh ternyata materinya kelamaan. Oh ternyata narasumbernya kurang bagus public speakingnya. Evaluasi, evaluasi, evaluasi sampai kita ketemu winning produknya. Dari winning produk itulah kita bisa scale up lebih besar lagi, dia akan menjadi rezeki yang Masya Allah gede banget gitu loh. Nah, dan teman-teman semua, saya memulai itu semua dari 2009. Jadi mindset frame berpikir digital marketernya tuh dibangun dari berapa tahun yang lalu. Dan itu baru didapati sekarang. Nah, jadi teman-teman jangan berkecil hati nih, wah saya baru mulai sekarang. Nggak apa-apa, belajar terus. Sehingga nanti ketika sampai di titik yang Allah kehendaki, teman-teman akan dapat posisi betul-betul mengerti bagaimana winning campaign, winning product. Nggak harus juga kan jadi tukang jualan racun cicak, terus kitanya jadi ngonten menjadi brand ambassador racun cicak kan seperti itu loh logika dasarnya ya. Jadi apapun produknya orientasinya adalah bagaimana kita bisa memberikan itu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke, lanjut dulu. Sehingga teman-teman semua, pengguna internet di seluruh dunia itu berdasarkan data global adalah 8,2 miliar orang. Jadi kalau kita bisa menjangkau market itu internasional, waduh itu gede banget. Anda bisa dapat 0,01%-nya saja, sudah berapa transaksinya gitu ya. Nah, bahkan penggunaan sosial media dibandingkan populasi orang itu masih belum imbang gitu. Artinya masih masih luas sekali marketnya. Contoh nih, kita lihat nih di Asia Tenggara. Total populasi dibandingkan yang main sosmed baru 61%, hampir setengah. Berarti ini akan tumbuh terus nih, pertumbuhan orang yang mulai mengerti internet, sosial media itu akan tumbuh terus, sehingga marketnya akan naik, 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 naik. Nah, seperti itu ya, insya Allah. Di Indonesia bagaimana? Nah, 285 juta orang. Jadi pengguna internet di Indonesia itu sangat luas, sangat besar. Apakah mereka semua punya problems yang sama? Nggak, bervariasi. Ketika teman-teman menemukan problems mereka, lalu dijadikan itu sebagai sebuah produk, lalu tahu kemana mencari mereka, mereka jalurnya di mana komunikasinya, maka itu akan menjadi peluang bisnis yang besar bagi teman-teman semua. Nah, riset seperti ini ya, itu biasanya saya bahas di workshop ya, tentang fundamental digital marketing. Dan itu butuh waktu panjang, khusus sesi fundamental saja sangat panjang. Jadi saya akan coba singkat-singkat aja. Nah, terus sehingga dengan screen time orang Indonesia yang mencapai 7 jam ya, buat internetan gitu ya, ini menjadi peluang besar nih buat kita. Bagaimana kita bisa menangkap mereka di jam-jam yang sebenarnya nggak harus spesifik banget. Oh, posting itu harus pada jam-jam tertentu. Nggak juga. Mungkin itu dulu ya. Tapi sekarang karena berkembangnya AI engine dalam sebuah sosial media, menjadikan eh, jam berapapun posting, yang penting keywordnya masuk, setting ads-nya bagus, itu kena insya Allah. Jadi sebenarnya kalau yang ingin saya katakan, enak kalau kita berbisnis produknya tembakan di Indonesia itu salah satunya karena screen time orang Indonesia itu panjang gitu. Nah, dan ini sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia apa? Ya, WhatsApp, Instagram, Facebook. Jadi kalau teman-teman bilang, wah, saya beriklannya di TikTok aja deh. Ya, TikTok itu urutan keberapa? Tetap Instagram dan Facebook itu masih berada di populasi ranking tertinggi pengguna terbanyak di Indonesia. Mungkin teman-temannya yang nggak pakai Facebook, tapi kan cuma Facebook loh yang ada grup, ya kan? Terus share-nya lebih mudah, lebih friendly use gitu lah. Dan ini data yang dirilis oleh We Are Social Februari 2025. Datanya masih fresh banget. Nah, terakhir teman-teman, di sesi 4 kita akan praktek ya, bagaimana teman-teman bisa produksi dan jual produk digital. Saya tidak detail, tapi saya akan coba share secara sederhana. Kalau teman-teman mau detail, saya anjurkan ikut workshop bareng saya dan beberapa teman-teman lainnya ya. Nanti saya akan detailkan seperti apa. Dan Masya Allah, hasilnya akan sangat memuaskan ya. Baik.
kita akan pindah ke Google Chrome ya. Oke. Nah, teman-teman, saya akan coba buka Google Chrome yang mana nanti salah buka lagi ya. Jadi malu saya. Oke, bukan yang ini. Tabnya kebanyakan. Sorry ya. Nah, oke. Kita akan mulai. Share screen-nya, oh maaf, belum. Oke. Saya kayaknya share desktop aja deh ya. Oke, share desktop kayaknya lebih enak. Iya benar. Jadi pindah-pindahnya langsung kelihatan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telat masuk baru selesai kerja Kak. Oh nggak apa-apa. Pas banget kita mau praktek gitu ya. Bisa dapat rekodnya. Aduh nggak Pak. Kita kan udah spill di grup ya. Tadi ada beberapa data sensitif jadi nggak boleh. Teman-teman yang mungkin nggak ikut full, saya sih nganjurin Anda ikut aja sampai selesai ya. Nanti kalau memang dirasa oke, yuk kita belajar bareng hari Minggu besok. Kalau mau webinar lagi, saya sih udah bilang Matin tadi, kayaknya kita perlu bikin yang jadwalnya siang atau di luar Ramadan deh. Ini kan kemarin karena Sabtu pagi masih ada yang kerja, yuk kita bikin lagi ya hari Jumat malam. Ternyata malam ini kan masih taraweh ya. Eh, jadi nanti insya Allah habis Lebaran lah, nanti ada lagi workshopnya. Nah, saya itu sebenarnya salah satu yang cukup happy pakai DeepSeek ketimbang ChatGPT. Kenapa? Karena AI DeepSeek ini dia lebih dalam dalam penyajian informasinya, analisisnya lebih bagus, dan free-nya aja udah oke banget gitu loh. Nah, kita tadi mau praktek bagaimana kita bisa menyiapkan produk digital dengan mudah ya. Teman-teman, kita mulai dengan bagaimana kita menguasai fungsi AI. Itu ada di sesi ke berapa ya di workshop kita. Workshop kita panjang nanti saya akan jelaskan 22 sesi. Pastikan teman-teman ikuti sampai selesai. Insya Allah nggak lama kok. Ini paling 10-15 menit lagi kita selesai ya. Nah, kita mulai dari yang pertama. Keilmuan dalam menggunakan AI itu yang paling simpel apa? Yang pertama, posisikan dia sebagai apa. Yang kedua, kasih dia kasus. Dan yang ketiga, kita maunya apa. Itu udah paling simple prompt. Kalau mau lebih dalam lagi ya nanti bisa belajar di sesi berikutnya. Gemini udah oke. Enggak, kalau saya sudah coba beberapa, ada DeepSeek, ada ChatGPT, ada Gemini, ada Copilot gitu ya, dan beberapa lainnya. Kok rasanya lebih enak DeepSeek gitu loh. Ya namanya AI masih development, pasti ada error-errornya ya. Tapi ya namanya juga kita pakai gratis ya, jadi dimaksimalkan aja gitu. Oke, Bismillah, kita akan coba mulai ya. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, posisikan dia sebagai apa? Hai DeepSeek, kamu adalah seorang. Nah, tunggu. Sebelum kita posisikan dia sebagai apa? Masih ingat slide sebelumnya? Apa masalah yang ingin kamu solusikan? Tadi kita ngambil contoh sampel apa? Karyawannya. Nah, coba teman-teman semua. Kira-kira coba ketik di kolom chat. Setahu Anda, apa saja masalah yang sering ditemui oleh karyawan dalam bekerja? Ayo, coba kita partisipatif ya, biar kelas kita happy nih. Manajemen waktu, yes, betul. SOP di perusahaan, ya ada juga benar. Lembur ya, mungkin lemburnya kurang tertib bisa jadi ya. Terlambat masuk mungkin maksudnya yang terlambat ya Mas Petro ya. Lalu pola karir, oke Mbak Kasmin gaji. Oh iya benar. Loyalitas, relationship antar karyawan, lingkungan, stres gaji, lembur gak dibayar. Persaingan tidak sehat, butuh uang tambahan. Ya benar ya. Kan ada banyak nih masalah kan? Teman-teman udah share tadi nih, ada banyak masalah. Dari sebanyak itu masalah, kalau kita nanti belajar cara menentukan niche market ya, itu di workshop sesi kedua kalau saya nggak salah. Eh, Pertama, breakdown dulu. Berapa banyak masalah yang teman-teman temukan. Setelah itu persempit menjadi 10 paling darurat. Dari 10 itu persempit lagi menjadi 3. Nah, menjadi 3 yang rasanya paling butuh disolusikan cepat. Menurut saya, dari cerita teman-teman ini, kayaknya kita pilih 3 yang pertama gaji. Kayaknya masalah gaji nomor satu deh. Ya, benar nggak? Mau lingkungannya happy sekalipun, kalau gajinya kurang ya susah juga kan? Nah, berarti masalah darurat nomor satu gaji. Masalah nomor dua apa? Relationship antar karyawan. Ya, betul. Kayak lingkungan toksik dan sebagainya.
Kadang gajinya udah gede banget, tapi karena lingkungan toksik, kira resign juga. Gitu. Nah, kira-kira yang ketiga apa nih yang paling urgent dalam lingkungan pekerjaan? Ya, mungkin jenjang karir. Oke, kita sudah dapat tiga the best nih ya. Tiga the best menurut analisa kita. Nah, setelah itu kita persempit lagi. Dari tiga ini, mana yang kayaknya mau kita tajamkan sebagai sebuah solusi untuk para karyawan-karyawan yang kita bahas tadi? Menurut saya, kayaknya gaji deh. Karena gaji itu sudah ujung tombaknya, bener nggak sih? Karena kalau ini udah kurang, mau lingkungan enak, mau SOP kerja baik, ya repot juga karena kebutuhan juga meningkat. Berarti kita fokus kepada gaji. Nah, oke, kita sudah dapat problemnya adalah gaji. Kita lanjut. Hai Dipsik, kamu adalah seorang konsultan keuangan khusus untuk karyawan dan kamu juga mampu memberikan solusi serta nasihat keuangan secara profesional. Oke, itu dulu. Enter. Oke. Jadi kita sama itu kita kasih tahu, kamu itu perannya sebagai ini ya. Nah, perannya sebagai apa? Sebagai konsultan keuangan. Nah, lalu dia memberikan beberapa usulan, perencanaan keuangan, dana darurat, manajemen utang, dan sebagainya gitu ya. Ini dia seolah-olah memberikan gambaran, saya bisa loh ngerjain ini ya gitu loh ya. Baru teman-teman kasih kasus. Berikan saya poin-poin pembahasan yang diperlukan untuk memberikan solusi bagi karyawan yang masih kesulitan dalam menata gajinya. Berikan, kita ambil gambaran sederhana aja biar gampang. Berikan saya 10 anjuran perbaikan agar masalah gaji ini tidak lagi menjadi persoalan bagi seorang karyawan. Oke, sebentar ya. Saya mau coba. Bismillah. Oke, bisa. Oke, saya lanjutkan ya. Bagi seorang karyawan. Nah, oke. Titik. eh dan, oke, bukan dan sih ya. Berikan poin-poin secara rapi sehingga sangat layak untuk dijadikan sebuah e-book yang bermanfaat. Kita tambah lagi, lengkap dengan daftar isi. Oke, itu dulu. Enter. Bismillah. Oke, dia akan jawab kan? Tentu, berikutlah poin-poin dan sebagainya. Nah, mengapa menata gaji itu penting? 10 anjuran perbaikan gaji. Gunakan metode 50-30-20. Catat setiap pengeluaran. Tadi kita minta dia bikin 10 poin kan? Kalau Anda bikin jadi 20, oh bisa jadi lebih banyak. Gitu. Atau mau bikin jadi 5 aja supaya jadi konten. 5 tips untuk mengelola gaji sebagai karyawan. Bisa juga gitu loh. Nah, bahkan dia tuh kasih tips tambahan tuh. Nggak kita minta, tapi dia kasih juga gitu. Nah, penjelasan singkat setiap poin, buat rencana keuangan, gunakan metode. Nah, sampai di sini teman-teman sudah bisa bayangkan kira-kira ini bisa diapain nih? Ini bisa jadi daftar isi untuk pembuatan sebuah e-book, betul? Ya, jadi daftar isi sebuah pembuatan e-book. Apa nilai plusnya? Apa nilai unggulnya? Bahkan si Dipsik ngejelasin mengapa e-book ini bermanfaat. Ini nanti bisa jadi konten promosi, copywriting buat iklan ya. Nah, ya udah, saya kasih satu closing pamungkas ya. Berikan saya judul e-booknya
yang menarik, mudah difahami, dan membuat para karyawan sangat-sangat, pakai dua kali, sangat-sangat ingin memiliki e-book tersebut. Enter. Nah, atau nanti bisa juga berikan saya 3 judul misalkan. Nah, nanti teman-teman bisa bisa pilih dari 3 judul yang dia anjurkan, kira-kira mana nih yang paling enak didengar. Nah, ini karena nggak kita tentukan berapa, jadi dia bikin berapa yang dia suka ya. Mungkin bisa jadi dia bikin 5 atau 10 gitu loh. Nah, jadi jadikan AI itu sebagai asisten pribadi kita. Jadi kita nyinyir sama orang mungkin capek ya, tapi kalau nyinyir sama AI nggak apa-apa gitu loh. Nah, ini kan banyak nih. Nah, sekarang kita kita judul favorit saya tuh. Bahkan dia ngasih advice sama teman-teman. Kalau menurut saya, kalau teman-teman masih pemula, ikut aja anjuran dari si DeepSeek ini. Nah, sampai di sini sudah kebayang mau ngapain? Yes, bikinlah ebook dengan judul seperti ini. Lalu bikinlah copywriting yang menarik seperti ini. Kalau teman-teman malas bikin copywritingnya seperti ini, tinggal di copy saja. Lalu nanti diketik lagi, buatkan saya copywriting yang cocok untuk Meta Ads. Bisa jadi seperti itu. Lalu teman-teman bisa tarik ke atas. Nah, silakan buat daftar isi. Nah, dari daftar isi ini, nanti ambil satu poin. Mengapa menata gaji itu penting? Ambil, copy, paste di sini. Berikan saya penjelasan lebih lengkap setara 1 halaman HVS untuk poin bahasan kasih petik enter. Dia bisa bikin lebih panjang. Kamu suruh bikin 1 buku juga bisa. Nah, ini menurut saya sudah masuk kategori yang paling eh, simple, mudah, nggak susah, ngerjainnya gampang. Itu baru 1 poin ya. Ini nggak usah kita tunggu ya lama karena tadi saya bilang bikin 1 HVS. Nah, selesai yang itu, silahkan teman-teman lanjut yang kedua. Nah, nanti kasih lagi perintah. Bikinkan saya penjelasan Ctrl V tadi ya, di paste, dampak buruk jika kaji tidak dikelola dengan baik, lengkap dengan risiko-risiko yang harus ditanggung setara 4 paragraf, misalkan seperti itu. Nah, dari hasil yang dia bikin tadi oleh si AI ini, Anda tinggal pindahkan ke PowerPoint. Pindahin ke PowerPoint, tata, rapikan, ya masa itu nggak bisa ya, saya rasa itu mudah gitu ya. Lalu bikin covernya. Covernya bikin di mana? Ada Canva. Masih bingung pakai Canva? Ya sudah, silahkan pakai FreePic. FreePic ada beberapa gambar ilustrasi di sana. Masih mau dicontohin juga menurut saya itu terlalu detail. Akhirnya waktu kita habis untuk hal-hal teknis seperti itu. Tapi ya udahlah gampang lah ya. Insya Allah dicontohin sekalian. FreePic. Nah, ini saya kasih contoh aja ya. Nah, free pick tadi kan ceritanya karyawan. Kita bicara gaji. Coba kita mainkan di sini. Gaji. Ketik aja dulu gaji gitu. Nah, di account yang ini kan free picknya belum login ya. Karena belum login jadi eh, saya nggak bisa ngambil data di sini gitu. Kita ambil gini deh, uang. Wallpaper, wallpaper, uang misal. Gitu aja. Ini contoh aja ya. Nah, tinggal ambil yang rasanya oke, tinggal dipilih yang free license-nya. Terus, ini bagus nih, keren banget nih. Kalau saya sih suka yang ini nih. Coba deh kita klik. Nah, terus teman-teman tinggal download gitu loh. Tinggal download, terus nanti dipindahin ke PowerPoint, bikin judulnya di sini tadi, seperti yang ditunjukkan oleh AI tadi. Lalu slide 2, slide 3, slide 4-nya
silahkan dilanjutkan menggunakan daftar isi tadi. Jadi sangat simpel. Jadi dia bisa jadi e-book yang cukup mudah. Simple. Secepat itu teman-teman udah bisa launching. Lalu jualannya di mana? Ya, silakan. Bisa jualannya secara sederhana pakai link ID. Udah tahu kan? Salah satu website yang bisa kita gunakan secara mudah dan gratis. Di free pick versi gratis, tapi tetap harus perhatikan lisensinya ya guys. Iya bener, namanya juga produk digital, lisensinya harus diperhatikan ya. Nah, silakan sign up secara free di LinkedIn. Lalu nanti kita eh, cantumkan link produknya. Ya udah, praktek langsung. Bismillah ya. Kita main satset aja lah. Nah, tadi demo digital. Oke. Nah, continue. Tinggal isi data, demo, link, demo digital master. Nah, gitu aja ya. Passwordnya bebas. Nah, itu dulu deh. Nomor handphonenya saya pinjem nomor handphone admin aja ya, karena nanti dia minta OTP. Sebentar ya. Ini bukan webinar singkat lagi nih, ini webinar lengkap insya Allah. Intinya teman-teman udah bisa praktek lah kalau menurut saya ya. Nah, 08515622. Nah, ini nomor admin Digital Master ya. Kita bikin namanya demo account. Jadi nanti teman-teman bisa bikin nama sendiri. Udah jadi akunnya, segampang itu. Nah, yuk kita praktek simple aja. Ini simple ya. Saya nggak terlalu rapi-rapi. Teman-teman bisa rapiin sendiri nanti ya. Nah, ini DeepSeek tadi saya ambil daftar isi. Daftar isi, oke, Bismillah. Set, sampai sini aja lah ya. Namanya juga contoh, oke. Terus kita buka PowerPoint. Nah, kita buka PowerPoint. Kalau mau expert sih ada beberapa tools lain ya, tapi nggak mungkin kita bahas sekarang, waktu kita nggak cukup ya. Oke, desain kita ganti, jangan e-booknya yang kepanjangan kayak gini. Nah, ukuran standar lah yang enak dibaca gitu ya. Oke, tadi gambarnya, sebentar saya coba cari gambarnya dulu ya. Kayaknya di folder download kayaknya. Oh iya benar. Bismillah, masuk. Yes, sudah masuk. Oke, PowerPoint lagi. Share screen jalan? Yes, jalan. Oke. Ya udah tinggal tarik. Atau mau diubah lagi juga boleh ya. Desainnya kita ganti jadi text setup. A4 aja sekalian ya. Scale. Nah, oke. Maaf. Tadi udah diganti A4. Oh, papernya lebar. Harusnya gini. Bismillah. Nah, gini harusnya. Ya, tinggal tinggal dirapi-rapiin aja lah ya. Saya rasa teman-teman lebih ahli lah kalau nggak rapiin kayak gini. Nah, ini ke depan. Oke. Kalau pakai Canva lebih bagus lagi sebenarnya. Tapi kita karena prakteknya sederhana. Ini judul. Nah, teman-teman mau bikin judulnya apa? Tadi kan bisa dikopas ya di e-booknya. Oke. Saya main cepet aja ya. Terus tadi daftar isi kan, daftar isinya tadi di paste di sini. Nah, daftar isinya ya tinggal dipercantik aja supaya mudah dipahami. Ini judul tadi. Nah, ini udah jadi nih halaman satu. Silahkan dilanjutkan tadi halaman dua, halaman berikutnya seperti apa. Udah kebayang ya maksud saya sampai di sini ya. Ya udah tinggal di save, save as, lalu kita taruh di desktop. Kita bikin ini ebook ebook gaji gitu aja lah namanya ya. Kok nggak bisa di save ya? Sorry.
Oh, ketutup. Nah, export. Jadi deh, file PDF. Oke, coba kita lihat. Mana filenya tadi? Desktop. Nah, share screen-nya ganti sama desktop. Udah kelihatan belum ya? Nah, jadi deh nih e-booknya. Gampang kan? Udah jadi satu e-booknya. Isinya bisa Anda rapikan sendiri ya. Nggak perlu saya detailkan di sini banget ya. Balik kita ke link ID tadi. Bikin satu digital product. E-book gaji. Nanti silakan dipercantik judulnya, dipercantik deskripsinya, bla 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 gitu ya. Upload filenya. Select filenya. Tadi apa nama filenya? Presentation PDF. Oke. Kasih harga. Mau harga berapa? Harga 50.000. Harga coretnya. Harga sesungguhnya berapa? 20.000 aja deh. Nah, terus kita lihat di sini sudah berhasil diupload. Oke, sudah. Centang, centang. Oke, terus kita pilih large image aja. Add digital. Jadi deh linknya, produk digitalnya. Nah, ini tadi nggak ada foto ya. Kalau mau pakai foto ya tinggal disempurnakan aja. Oke, kasih foto dikit lah ya biar seru. Oke, tadi di mana ya? Di sini ya? Oh, waduh, filenya kegedean. Nah, berarti PR berikutnya apa? Silakan dikompres dulu filenya gitu ya. Nah, intinya begini. Teman-teman sudah dapat satu buah produk digital yang bisa dipercantik lagi ya. Intinya ada gambarnya, ada deskripsinya, terus sudah bisa klik now. Dan linknya tinggal di-share kemana? Nah, baru kita mau jualan di mana? Kalau mau jualan di Facebook, ya bikin postingannya. Kasih gambarnya, kasih deskripsinya. Tanya aja sama DeepSeek. Kira-kira bahasa iklan yang bikin mereka berminat itu apa aja? Tadi di sini ada kan pertanyaan saya soal, nah ini, judulnya langsung menarik perhatian. Kenapa? Spesifik dan seterusnya, seterusnya. Jadi kita pakai AI-nya, gampang. Nah, sehingga teman-teman semua, itu cara paling gampang kalau teman-teman mau bermain produk digital yang sangat-sangat sederhana. Tapi kalau teman-teman mau lebih apa namanya lebih detail lagi, main produknya bukan cuman produk digital yang itu aja. Mainlah produk digital yang potensi winningnya besar.